channel. Terima kasih buat kalian yang udah like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai sekarang. Anjay, padahal baru beberapa doang. Terima kasih udah ngikutin terus jangan lupa share juga kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian dan sebangsa kalian. Oke. Jadi di video kali ini aku mau bikin panduan buat bikin skripsi khususnya pada prodi bahasa Inggris. Jeng jeng jeng. Aduh maaf gengs, aku lagi flu. Oke, jadi di video sebelumnya kan aku udah bikin apa aja yang ada di mata kuliah di prodi bahasa Inggris. Terus sekarang aku mau bahas skripsi. Siapa yang lagi di semester akhir, khususnya prodi bahasa Inggris, siap-siaplah kau nak. Enggak ding, enggak semenakutkan itu gengs. Oke, di kesempatan kali ini anjay, jadi aku mau bahas skripsi khusus bab 1. Nanti aku mau bikin part 2, bab 2, part 3, bab 3 gitu loh. Ngerti gak? Ngerti ya? Ini aku udah ada. Ini aku udah ada contoh skripsi aku. Dicoret-coret nih. Ini hasil bimbingan cuy. Bukan deng. Ini hasil seminar. Iya, seminar proposal ini tuh hasilnya dicoret-coret. Edmodo ditanda tanya. Coret-coret. Oke, aku di sini ngambil judul Infusing e-learning platform to develop student reading comprehension. Ini aku pakai medianya itu Edmodo. Aku ini penelitian tindakan kelas, jadi di sekolah. A classroom action research at 10th grade student the second semester 2019-2020. Academic Years of SMK Taruna Bakti Depok. Terima kasih mahasiswa-mahasiswa SMK Taruna Bakti Depok. Oke, kita lanjut ya. Di bab 1 itu ada apaan aja sih? Kita lanjut. Aku sambil buka ya, nggak hafal cuy. Nih, chapter 1. Di sini ada table of content-nya dulu ya. Table of content. Chapter 1 ada introduction, background of study. Terus ada identification problem. Terus ada limitation of problem. Terus ada formulation of problem. Terus ada benefit of study. Kita bahas satu-satu. Buka dulu. Jadi awal itu kalian nulis chapter 1 di tengah-tengah kayak gini. Terus di bawahnya baru kalian background of study. Chapter 1 introduction. Terus yang keduanya background of study. Nah, di background of study ini kalian mengungkapkan alasan kalian memilih judul ini, alasan kalian mau meneliti dengan menggunakan media ini. Di sini itu isinya di paragraf pertama itu aku mencantumkan English. Ini sesuai bimbingan sama dosen kalian masing-masing ya. Jadi beda-beda. Aku sama teman aku tuh beda. Maksudnya di background of study-nya ini ada yang dari secara luas dulu menuju khusus, ada yang langsung ke khusus. Misal aku kan di sini pakainya reading comprehension. Jadi ada yang ada yang mencantumkan reading itu secara umum dulu, baru nanti mengkerucut ke reading comprehension itu sendiri. Tapi ada juga yang langsung masuk ke reading comprehension gitu. Nah, di sini aku sesuai sesuai dengan bimbingan aku
aku ini English of the most important mean of international communication. Jadi aku ini menjelaskan bahasa Inggris secara keseluruhan dulu, secara umum dulu di paragraf pertama. Terus lanjut ke paragraf kedua dikaitkan dengan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga ini skill-skill yang ada di bahasa Inggris itu apa aja. Terus baru nanti aku lanjut lagi ke paragraf 4, aku masuk ke readingnya itu. Nah, di sini kan ada reading itu, ada reading skill, ada reading comprehension. Nah, di sini kan aku pakainya reading comprehension. Tapi di sini itu aku jelasin dulu secara umum readingnya itu sendiri apa. Gitu. Abis itu aku masuk ke paragraf selanjutnya. Aku masuk ke reading comprehensionnya. Nah, barulah abis reading itu secara keseluruhan, aku masuk ke reading comprehensionnya. Nah, terus abis itu, nah disinilah kalian ungkapkan masalah-masalah kalian yang ada di sekolah itu. Begitu. Jadi kan kita itu istilahnya nyari masalah nih. Di sekolah itu tuh masalahnya apa, terus kita yang nyari masalah, kita yang mecahin masalahnya itu sendiri. Terus habis itu kita cari solusinya sendiri. Nah, di sini aku menjelaskan Edmodo Social Network site gitu. Ini menjelaskan e-learningnya itu apa, terus Edmodo-nya itu apa gitu. Ini baru di background of study ya. Abis ini barulah kesimpulan. Maksudnya kesimpulannya bahwa dari permasalahan di atas, maka peneliti menyimpulkan, merumuskan sebuah masalah infusing e-learning platform to develop merumuskan masalah dengan judul infusing e-learning platform to develop student reading comprehension. Jadi merumuskan sebuah judul. Nah, dari sinilah nanti tercetus identification problem. Nah, habis background of study masuk ke identification problem. Di identification problem ini masalah-masalah yang mau dipecahkan itu apa gitu. Misalkan di sini aku pakainya Can student improve reading comprehension by platform Edmodo? Jadi apakah bisa si murid itu, apakah bisa tunggu geng, apakah siswa bisa meningkatkan pemahaman membaca mereka menggunakan aplikasi Edmodo? Itu tanda tanya, itu yang akan nanti kita pecahkan. Terus itu nggak cukup satu ya, masa yang mau kalian teliti itu cuma satu kan, enggak gitu. Terus ada lagi, kalau aku pakainya tiga deh kalau nggak salah. How the implementation of using Edmodo in learning reading comprehension. Jadi bagaimana mengimplementasikan Edmodo itu pada pembelajaran pemahaman membaca siswa gitu. Terus yang ketiga, what are the advantage of using platform Edmodo? Jadi apa sih keuntungan menggunakan si platform Edmodo ini? Itu di identification problem. Kalian di identification problem ini boleh mencantumkan 3-5 atau lebih pun juga boleh. Cuman kan nanti yang ditelitinya takutnya kan kalau misalkan banyak-banyak itu kalian bingung, pusing. Karena di identification problem ini, pertanyaan-pertanyaan kalian ini harus kalian jawab, harus kalian simpulkan nanti di bab 4. Itu harus kalian jawab, harus disimpulkan. Jadi pertanyaan ini tuh akan kalian cari dan nanti akan kalian cantumkan di bab 4 bagian discussion. Paham anak-anak sampai sini? Lanjut
ke C itu limitation of the problem. Kenapa harus ada limitation? Karena takutnya pembahasannya itu keluar dari jangkauan si tesis ini gitu. Jadi harus ada batasan, harus ada limitationnya gitu. Ini aku bacain ya, punya aku itu limitation of the problem. The researcher is going to concern on how to improve student reading comprehension by the implementation platform Edmodo. Jadi di limitation problem ini researcher is going to concern, jadi si peneliti ini, si researcher ini hanya fokus untuk mengetahui bagaimana peningkatan pemahaman membaca siswa dengan menggunakan platform Edmodo atau media Edmodo. Jadi selain itu tidak dibahas. Seperti itu. Terus maka dari itu tercetuslah formulation of the problem. Formulation problem. Jadi di formulation problem ini si researcher ini harus menyimpulkan pertanyaan yang akan kalian teliti secara keseluruhan. Di formulation of the problem punya aku ini, the researcher would like to formulate the following question: can Edmodo improve the student reading comprehension? Bisa nggak? Jadi di formulation of problem ini saya membuat pertanyaan bahwa dapatkah Edmodo meningkatkan pemahaman membaca pada siswa? Gitu. Terus habis itu udah tuh, itu bagian D. Lanjut ke bagian E. Di bagian E ini ada benefit of the study. Nah, jadi di sini itu ada manfaat penelitian ini dilakukan. Yang pertama itu ada for the student. Ini kalian jangan salah paham ya, maksudnya ini format ini itu format yang ada di kampus aku. Jadi format yang ada di kampus kalian itu mungkin saja berbeda, itu nggak tahu. Jadi sesuaikan sama buku pedoman di kampus kalian masing-masing. Kalau ini pedoman atau aturan yang ada di kampus aku, begitu. Ada benefit of study. Yang pertama itu for the student. Jadi manfaat dari penelitian ini untuk student itu, untuk siswa itu apa gitu. Terus yang kedua for the teacher. Nah, jadi manfaat si penelitian ini untuk guru ini apa? Apakah ini untuk memotivasi guru supaya lebih kreatif menggunakan Edmodo, menggunakan aplikasi gitu, menggunakan pembelajaran yang menyenangkan buat siswa gitu. Terus ada lagi for the school. Nah, for the school ini dia manfaatnya itu apa buat sekolah itu? Maksudnya apakah si aplikasi ini dapat dicantumkan di silabus atau seperti apa gitu. Terus for the researcher. For the researcher sendiri itu si penelitian ini itu untuk saya, si peneliti sendiri itu manfaatnya itu apa gitu. Misalkan manfaatnya itu ya untuk menambah wawasan saya, untuk mengetahui, untuk melengkapi nilai akhir saya, misalkan nilai kuliah, nilai akhir saya gitu. Terus for STKIP, maksudnya di sini for buat kampus kalian. Kalau saya kan STKIP, jadi buat kampus kalian itu manfaatnya itu apa gitu. Atau menjadi, misalkan di sini saya itu menjadi barometer of research academy event gitu. Aduh, selek deh. Begitu. Itu yang ada di bab 1, chapter 1. Chapter 1, oke gengs, chapter 1 itu baru chapter 1. Nanti akan kita bahas chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Oke, jadi buat chapter 1 aku cukupkan sampai di sini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Silakan bagi yang lagi mau nyusun skripsi atau bingung nulis skripsi bab 1 itu apa aja, itu aku kasih panduannya. Tapi
kalian harus tanya sama dosen pembimbing kalian juga, jangan sepenuhnya ikutin tahapan yang aku kasih, karena kan mungkin saja setiap kampus itu berbeda gitu. Oke, terima kasih buat kesempatan kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye. Sampai di sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.